Sebentar. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan kasus yang menggemparkan daerah Makassar tentang penemuan kerangka wanita yang ternyata wanita ini dikabarkan telah hilang selama 7 tahun. Kasus ini pun terbongkar setelah anak kandung membongkar pembunuhan ini. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah mengerikan ini bermula dari sepasang suami istri bernama Hengki Talik berusia 43 tahun dan istrinya bernama Jumiati berusia 35 tahun. Sebelum menikah dengan Jumiati, Hengki sudah 2 kali menikah namun telah berpisah tanpa bercerai. Dari pernikahannya dengan istri pertama telah dikaruniai 2 orang anak. Pernikahan dengan istri kedua memiliki 1 orang anak. Sementara dari pernikahan ketiga bersama dengan Jumiati telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Vivi berusia 17 tahun dan adiknya berusia 11 tahun. Mereka tinggal di Jalan Kandea 2, Lorong 116, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui jika Hengki bekerja serabutan. Di dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan Jumiati kurang harmonis. Hal itu dikarenakan Hengki memiliki sifat temperamen dan suka main tangan kepada istrinya. Selain itu, Hengki pun memiliki kebiasaan buruk seperti meminum miras dan bermain judi. Walaupun begitu, Jumiati masih berusaha bersabar dan mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Semakin hari, kehidupan rumah tangga mereka pun selalu diwarnai dengan keributan dan perdebatan. Hingga suatu ketika pada pertengahan tahun 2017, secara tiba-tiba rumah tangga mereka pun berubah dan tidak terdengar adanya keributan lagi. Bahkan Jumiati pun tidak pernah terlihat lagi. Tetangga sekitaran yang merasa heran, akhirnya mereka menanyakan tentang di mana keberadaan dari Jumiati. Hengki sang suami pun menjelaskan jika Jumiati telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan selingkuhannya. Hengki mengaku merasa sakit hati dengan sikap istrinya itu. Sejak dari kepergian sang istri, akhirnya Hengki pun memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya agar kedua anaknya dapat diurus. Setelah 6 bulan kemudian, rumah miliknya pun akhirnya disewa orang lain. Dan uang sewa itu menjadi sumber pemasukan untuk membiayai kedua anaknya dan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa 5 tahun telah berlalu, tepatnya bulan Desember 2023. Orang yang menyewa rumahnya memutuskan untuk pindah. Sejak itulah rumahnya pun menjadi kosong dan tidak dihuni oleh siapapun. Tidak adanya pemasukan membuat keuangannya pun kembali goyah, yang membuat Hengki menjadi depresi dan temperamen. Rasa kesal dan amarahnya dilampiaskan kepada kedua anaknya. Hengki sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya. Hingga puncaknya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024. Pada hari itu, Vivi menemui kakak dari sang ibu yang bernama Kasmi. Vivi yang sudah tidak tahan dengan kekerasan yang selalu dia terima, akhirnya dia pun bercerita jika dirinya sering mengalami kekerasan fisik dari sang ayah. Dan ternyata Vivi bukan hanya menceritakan tentang perlakuan kasar dari ayahnya saja, melainkan Vivi memiliki rahasia yang selama ini dia simpan. Vivi menceritakan fakta yang membuat Kasmi sangat terkejut. Vivi mengaku jika sebenarnya ibunya tidak pergi bersama dengan selingkuhannya, melainkan telah dibunuh lalu dikubur oleh ayahnya di belakang rumah. Selama ini, Vivi tidak berani buka suara kepada siapapun karena selalu diancam oleh Hengki ayahnya. Hengki mengancam
Jika Vivi berani bercerita tentang kejadian pembunuhan itu, maka Hengki tidak akan merawat dirinya, sehingga membuat rasa ketakutan dalam diri Vivi. Belum lagi, Hengki ini selalu bersikap kasar yang membuat Vivi memendam rahasia pembunuhan itu selama 7 tahun. Mendengar pengakuan itu, Kasmi pun sangat terkejut. Lalu Kasmi bergegas pergi mengajak Vivi menuju kantor polisi. Setibanya mereka di Polrestabes Makassar, Kasmi dan Vivi segera membuat laporan. Di hadapan polisi, Vivi menceritakan jika ibunya dibunuh pada tahun 2017. Vivi mengaku jika ibunya telah dianiaya oleh Hengki ayahnya dengan dipukul menggunakan balok berkali-kali, lalu menguburkan jasad sang ibu di belakang rumah. Dengan adanya laporan itu, pihak kepolisian segera bergerak menuju tempat kejadian perkara untuk memastikan pengakuan dari Vivi serta melakukan olah TKP. Abang sini bayar. Di sini kubur. Pada tanggal 14 April 2024, pihak kepolisian berhasil mengamankan Hengki di Jalan Daeng Tata, Makassar, rumah orang tuanya. Pada malam penangkapan itu, Hengki langsung diinterogasi oleh polisi dan dia pun mengakui perbuatannya. Hengki diminta untuk menunjukkan lokasi di mana dirinya menguburkan jasad sang istri. Dan akhirnya polisi menemukan jasad dari Jumiati terkubur di kebun belakang. Jasad itu terkubur sedalam 20 cm dalam keadaan dicor menggunakan pasir dan semen, serta sudah dalam kondisi menjadi kerangka. Selain itu, ditemukan pakaian terakhir kalinya yang dikenakan oleh korban. Berdasarkan kesaksian tetangga sekitaran, mereka tidak pernah mencium sedikit pun bau tidak sedap dari arah rumah. Bahkan Yusran yang telah menyewa rumah milik Hengki selama 5 tahun tidak pernah mencium aroma tidak sedap selama menyewa rumah tersebut. Bahkan Yusran mengaku jika kubangan tempat Jumiati dikuburkan sering menjadi sarang tikus. Menurut kesaksian Vivi, jika kejadian ini pada awal bulan Agustus 2017. Saat itu dirinya baru saja pulang sekolah dan saat hendak menuju ke dapur, dia melihat sang ibu sudah terbaring dalam kondisi meninggal dunia dengan wajah yang penuh luka memar. Vivi mengaku saat menemukan jasad ibunya hampir tidak mengenali wajahnya lantaran kondisi wajah dari sang ibu sudah bengkak bekas dianiaya. Sesaat kemudian, Hengki datang dengan membawa pasir dan semen, lalu memindahkan tubuh Jumiati ke dalam kubangan belakang rumahnya, lalu melapisi jasad sang istri menggunakan pasir dan semen. Setelahnya, Hengki mengancam Vivi dan adiknya agar tidak bercerita kepada siapapun. Hengki memaksa kedua anaknya jika ada yang bertanya kubangan tersebut, mereka diminta mengaku akan membuat kolam ikan. Pihak kepolisian lalu mencocokkan dengan keterangan dari pelaku Hengki. Dari hasil interogasi, Hengki mengakui jika pembunuhan ini bermotifkan cemburu setelah menduga istrinya berhubungan lagi dengan mantan pacarnya. Hengki pun mengaku jika benar adanya cerita dari Vivi anaknya itu. Awal keributan pada bulan Agustus 2017. Saat itu, dia melihat ada seorang wanita yang mirip dengan perawakan dari sang istri. Wanita itu sedang mengobrol bersama dengan seorang pria dan Hengki mengaku mengenali pria tersebut sebagai mantan kekasih dari sang istri. Lantas, Hengki berpikir jika wanita itu adalah Jumiati istrinya. Namun karena sedang terburu-buru, Hengki tidak sempat menghampiri keduanya dan segera pergi bekerja. Setelah waktu memasuki siang harinya, Hengki tiba di rumah. Dia pun langsung menegur istrinya dengan nada yang tinggi. Tuduhan dari Hengki spontan saja Jumiati langsung membantahnya dan mengaku tidak pernah lagi berhubungan dengan mantan pacarnya, sehingga terjadi keributan di antara keduanya.
Hengki yang memang temperamen dan suka main tangan langsung menarik baju istrinya dan memukul bagian dada serta perutnya berulang-ulang kali. Merasa belum puas, Hengki pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah balok berukuran cukup besar. Dan tanpa ampun, Hengki pun memukul istrinya pada bagian kepala belakangnya. Seketika, Jumiati pun terjatuh ke lantai dan Hengki terus-menerus memukul tubuh dari sang istri berulang-ulang kali. Hingga akhirnya Jumiati pun kehilangan nyawanya. Setelah tubuhnya tidak bergerak lagi, pelaku pun menguburkan istrinya ke dalam kubangan. Setelah melakukan pembunuhan itu, Hengki memfitnah jika Jumiati sang istri telah pergi bersama dengan selingkuhannya, dan dia pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Pada sisi lainnya, dalam penyelidikan polisi, pihak kepolisian mendapatkan fakta baru jika mantan istri Hengki yang kedua ternyata dikabarkan telah hilang. Namun setelah diinterogasi, Hengki pun menjawab jika istri keduanya itu kabur bersama dengan laki-laki lain. Hingga kini pihak kepolisian pun masih terus menyelidiki kebenaran cerita dari Hengki mengenai istri keduanya tersebut. Dan Hengki pun telah ditahan di Polrestabes Makassar. Atas perbuatannya itu, dia dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Saya tanya dia tidak mengaku. Pukul. Pakai apa? Pakai tangan, Pak. Apanya kau pukul? Tidak ada, Pak. Tidak ada dengan perut. Saya timbun pakai pasir. Bagaimana caranya? Pasir. Bagaimana caranya kau kubur, woi? Kasih semen di atasnya. Kau gali. Woi, kau gali. Tidak, sudah ada memang kubangannya di situ begitu. Di itu tanah kosong memang di belakang ada lubang. Guys, pada kasus ini, satu sisi sangat bersyukur kasus ini dapat terungkap. Tapi pada sisi lainnya, pasti ada beban psikologi dalam diri anak korban. Apalagi sudah 7 tahun dia menyimpan rahasia. Semoga saja pihak-pihak terkait memperhatikan hal tersebut agar kejiwaan dari anak korban ini segera pulih dan bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?